الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala hadzal yawma mubarakan lil mu'minin wa sa'idan lil muttaqin wa asbatahu fursatan hasanatan lil qadirin wa ajzalal ajra was thawaba lil mu'addinal mukhlisin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin arsala rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi tahirina ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Ma'asyiral muslimin azzakumullah, segenap kaum muslimin jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan siang hari ini kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang sangat mulia ini dalam rangka kita melaksanakan satu kewajiban, melaksanakan sholat Jumat berjamaah. Berharap kita semua apa yang kita laksanakan selalu dicatat sebagai amal solih kita yang tentunya akan mendapatkan ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan untuk baginda junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Ma'asyiral muslimin azzakumullah, sebagai hamba Allah yang dhaif tentunya, mari sama-sama kita ingatkan kepada diri kita masing-masing untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti imtisalu awamirillah wajtinabu nawahi, melaksanakan segala perintah-perintah Allah dan menjauhkan segala larangan-larangannya. Insya Allah kalau ini kita terus laksanakan dengan penuh konsekuen dan tanggung jawab serta istiqomah, mudah-mudahan insya Allah kita nanti akan masuk dalam kategori firman Allah Subhanahu wa taala, khususnya pada saat kita meninggal dunia, maka Allah akan memberikan kabar dan informasi yang terbaik. Alla takhafu wa la tahzanu wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Jangan kalian takut, jangan kalian berduka cita, tetapi wa absyiru, bergembiralah kalian dengan surga yang sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam khutbah yang sangat singkat ini saya akan bawakan satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Aliin ibn al-Husain an jaddihi an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala. Hadis riwayat dari As-Sayyid Ali bin Husain
dari kakeknya Sayyidina Ali bin Abi Thalib, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, arba'u khisalin man kunna fihi kamula islamu. Rasulullah bersabda, ada 4 sifat, manakala 4 sifat ini dimiliki oleh setiap manusia, dimiliki oleh kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kata Rasulullah, kamula islamu, maka Islamnya akan sempurna, maka keimanannya akan sempurna. Makanya di dalam khutbah singkat ini akan saya sampaikan 4 sifat tersebut yang memang harus kita miliki supaya kita menjadi muslim yang sempurna, menjadi muslim yang kualitas imannya tak diragukan lagi. Yang pertama yang harus kita miliki, kata Rasulullah, as-sidqu, tanamkan di dalam jiwa kita, yaitu sifat sidik, jujur. Rasulullah berhasil baik dalam dakwahnya ataukah ketika beliau menjadi pemimpin di rumah tangga, menjadi pedagang, dan menjadi apa saja, itu salah satunya karena Rasulullah punya sifat sidik, punya sifat jujur. Rasulullah berdakwah sangat singkat, hanya 23 tahun, 13 tahun di kota Mekah, 10 tahun di kota Madinah. Namun alhamdulillah dalam waktu yang sangat singkat Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Sempurna dalam waktu 23 tahun Islam dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ini keberhasilan tidak lain karena Rasulullah punya sifat sidik. Nah makanya kalau kita ingin berhasil dalam hidup dan kehidupan kita, apakah profesi kita sebagai pemimpin dan lain dan sebagainya, maka ayo di dalam diri kita harus kita miliki sifat sidik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah bersabda, alaikum bisidqi, lazimkan atas kamu memiliki sifat sidik, memiliki sifat jujur. Fa inna sidqa, maka sesungguhnya jujur itu yahdi ilal birri, akan membawa kepada kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah, dan sesungguhnya kebaikan itu akan menuntun seseorang menuju surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Sifat yang kedua, kata Rasulullah, yang harus kita miliki sebagai muslim yang sejati, apa? Asyukru, tanamkan sifat syukur di dalam diri kita. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kamu bisa bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan, maka sungguh kata Allah, saya akan tambahkan. Tapi ingat, kalau kamu kufur, inna azabi lasyadid, azabku sangat pedih. Namun ternyata para bapak, para saudara, ternyata banyak di antara kita sebagai hamba-hamba Allah yang kufur nikmat, sedikit sekali yang bersyukur, sehingga Allah bilang, wa qalilum min ibadiyas syakur, sedikit sekali kata Allah dari hamba-hambaku yang bersyukur. Nah untuk itulah makanya resep Nabi bagaimana supaya kita bersyukur. Coba kalau dari segi materi, jangan selalu melihat ke atas, lihatlah ke bawah.
Kalau dari segi agama, jangan selalu melihat ke bawah, tapi lihatlah ke atas, sehingga kita insya Allah akan selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan intinya, kenapa sekarang banyak pejabat-pejabat yang korup, padahal gajinya sudah cukup besar? Ini ternyata karena mereka kurang bersyukur kepada Allah. Seandainya mereka pandai-pandai bersyukur kepada Allah, maka insya Allah tidak ada pejabat-pejabat yang korup, tidak ada manusia-manusia yang selalu melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat yang ketiga yang harus dimiliki oleh setiap muslim, al-haya, sifat malu. Malu berbuat dosa, malu berbuat maksiat. Sehingga kata Rasulullah, al-haya'u minal iman. Sifat malu itu bagian daripada iman. Malu kita kepada Allah kalau kita sudah begitu banyak dikasih nikmat. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau seandainya kamu coba-coba menghitung nikmat Allah, pasti kamu enggak mampu dan tidak bisa menghitungnya. Tapi kalau kita tidak mau melaksanakan segala perintah-perintah Allah, menjauhkan segala larangan-larangan Allah, malu kita kepada Allah. Allah yang sudah memberikan rezeki. Bahkan kata Allah, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada makhluk Allah yang melata di permukaan bumi ini, termasuk kita manusia yang sudah diberikan akal sehingga kita cerdas, kita bisa berpikir, rezekinya pasti dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun kalau kita tahu yang memberikan rezeki adalah Allah, malu kalau kita meninggalkan segala perintah-perintah Allah, malu kita untuk melakukan segala hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada alasan kita mencari rezeki sibuk sehingga kita tinggalkan sholat. Tidak ada alasan kalau seandainya kita mencari rezeki sehingga kita meninggalkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang harus kita tanamkan. Kita selalu malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala manakala kita berbuat dosa, manakala kita berbuat maksiat. Kemudian yang terakhir, sifat yang keempat yang harus dimiliki oleh kita sebagai muslim yang sejati, husnul khuluq, punya karakter yang baik, punya budi pekerti yang baik. Begitulah makanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diutus. Kata Rasul dalam hadisnya, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya saya dibangkitkan oleh Allah, saya diutus oleh Allah. Salah satu tujuannya untuk apa? Supaya untuk menyempurnakan akhlak yang mulia, supaya manusia memiliki karakter yang baik, memiliki perilaku dan sikap yang baik. Di dalam salah satu hadis Rasulullah bersabda, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Bertakwalah kamu kepada Allah di mana saja kamu berada. Kemudian kalau kita sudah terlanjur berbuat salah, berbuat dosa, ikuti kesalahan itu dengan perbuatan-perbuatan yang baik. Minimal kita istighfar, mohon ampun kepada Allah. Pasti Allah akan mengampunkan dosa dan kesalahan kita. Dan yang terakhir, wa khaliqin nasa bihulukin hasan. Bergaulah kalian kepada orang lain dengan landasan al-akhlakul karimah, karakter yang baik dan budi pekerti yang baik. Mudah-mudahan 4 sifat yang dijelaskan oleh Rasulullah dalam hadis ini kita bisa praktekkan dalam hidup dan kehidupan kita. Mudah-mudahan kita tanamkan sifat kejujuran. Ayo kita belajar terus bersyukur kepada Allah, malu untuk berbuat dosa dan maksiat kepada Allah,
dan mudah-mudahan kita punya karakter dan punya akhlak yang baik. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kehidupan yang terbaik buat kita. Allah panjangkan umur kita dalam taat kepada Allah. Allah luaskan rezeki kita. Allah mudahkan segala urusan-urusan kita, baik urusan kita di dunia maupun urusan kita di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Saya kira ini khutbah Jumat singkat yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, khususnya untuk pribadi saya dan mudah-mudahan juga untuk para hadirin jamaah sekalian. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Allahumma shalli. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiq wal bashar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi masabihil ghurar. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha ta'ala min sima'il lagwi wa pudulil khabar wantahu amma nahakum anhu wazzajar wa'lamu anna Allah ta'ala amarakum bi amrin bada fi binafsi wa sanna bi malaikatihil musabbihati bi qudsi wa sallasa bikum ayyuhal mu'minuna min bariyati jinnihi wa insi faqala ta'ala mukhbiran aliman innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi zawin nahjil qawim wardallahumma an arbatil khulafa'ir rasyidin Abi Bakri wa Umar wa Utsman wa Ali wa 'ala baqiyati sahabati wat tabi'in wa tabi'it tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat ya rabbal alamin. Allahumma ansur man nasraddin wahzul man khazalal muslimin waj'alillahumma baldatana hadhihi aminatan mutmainnah wasaira buldanil muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.